Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ayyada habibahul mustafa bil qur'ani kasyamsi wa duhaha. Wa bisunnatihi kal qamari idza talaha wa man sara 'alaiha sara fi dhaw'in nahari idza jallaha wa man a'rada 'anha 'asha fi dhulumatil laili idza yaghshaha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد فقد قال الله عز من قائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا صدق الله مولانا العظيم. Ma'asyiral hadirin wa zumratal mu'minina wal mu'minat akramakumullahu jami'an. Segenap para hadirin salat jamaah Isya, salat jamaah tarawih, witir di Masjid Jami' Ad-Daqwah Kelapa Gading, yang mudah-mudahan kita semua yang hadir dan duduk di sini senantiasa diberikan keistiqamahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mengisi waktu di hari-hari terakhir bulan Ramadan dengan hal-hal yang insya Allah mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa saya juga menyampaikan salam ihtiram, salam ta'zim, salam hormat kepada para orang tua yang ada di yayasan dan pengurus Masjid Jami' Ad-Da'wah. Kita doakan mudah-mudahan beliau semua, para orang tua kita, para pengurus-pengurus yang telah berjuang dalam memakmurkan masjid ini, senantiasa Allah berikan keberkahan dalam kehidupannya. Allah berikan sehat afiat, panjang umur dalam taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Ta'ala. Salawat beriring salam kita sampaikan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan segala usaha kita dalam mendekatkan diri kepada Allah di bulan Ramadan dan dalam cara dan langkah agar diakui sebagai umat beliau di hari kiamat nanti, insya Allah mudah-mudahan itulah yang menjadi alasan kita digolongkan ke dalam umatnya yang akan mendapatkan syafaat dari beliau di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, tanpa terasa pada malam hari ini kita telah berada dan menduduki malam 25 dari bulan suci Ramadan, dan itu adalah salah satu nikmat yang besar yang patut kita acungkan, yang patut kita syukuri nikmatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu sebagai bentuk syukur kita adalah terus-terusan konsisten dalam mengisi waktu di hari terakhir ini dengan hal-hal dan ibadah yang insya Allah akan menghantarkan kita kepada kenikmatan surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak hadirin, hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada malam hari ini dan pada kesempatan kali ini, izinkan saya berbicara terkait tema yang telah disampaikan oleh pengurus, yaitu pintu-pintu kebaikan, yang insya Allah akan membahas terkait hadis dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, riwayat Al-Imam At-Tirmidzi yang tertera di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah karangan Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi, dan akan saya tambahkan dengan penjelasan-penjelasan yang tertera di dalam kitab penjelasan dari kitab tersebut yang dinamakan dengan kitab Al-Jawahir Al-Lu'lu'iyah
karangan Syekh Al-Imam Muhammad bin Abdullah bin Abdul Latif Al-Jardani Ad-Dimyati. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tertera di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, salah satu hadis Nabi Muhammad riwayat Imam At-Tirmidzi dan disebutkan dalam kitab Sunan At-Tirmidzi. Hadisnya agak sedikit panjang memang, maka karena pembahasan kita pada malam hari ini hanya terfokus kepada pintu-pintu kebaikan yang Allah buka khususnya kepada hamba Allah yang melakukan hal-hal yang dikerjakan dan disebutkan oleh Nabi dalam hadis ini. Maka hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam waktu yang sederhana dan dalam waktu yang singkat ini, mari kita maksimalkan dan kita hanya bisa membahas sedikit atau sebagian dari hadis tersebut karena memang hadis tersebut isinya agak panjang dan dengan waktu yang singkat mudah-mudahan kita bisa memanfaatkannya. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis tersebut diriwayatkan atau didengar oleh salah seorang sahabat Nabi Muhammad yang dianggap sebagai ahli Quran. Beliau bernama Sayyidina Mu'adz ibn Jabal, salah satu sahabat Nabi yang kemudian Nabi Muhammad mengutus beliau sebagai gubernur di kota yang bernama kota Yaman dahulu. Sayyidina Mu'adz ibn Jabal, beliau mengatakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis ini, apa kata beliau? Qultu, aku berkata kepada Nabi Muhammad, kalimatnya adalah, ya Rasulullah, wahai Rasul, wahai Nabi, akhbirni bi'amalin yudkhuluni al-jannata wa yuba'iduni minan nar. Wahai Nabi, tolong ajarkan kepadaku terkait amalan-amalan ibadah yang bisa aku lakukan, yang mana amalan tersebut akan menghantarkan aku ke dalam kenikmatan surga dan akan menjauhkan aku dari panasnya api neraka. Dari pertanyaan Sayyidina Mu'adz ibn Jabal, Rasul menjawab dengan kalimat, laqad sa'alta an 'azimin. Wahai Mu'adz, sungguh engkau telah bertanya terkait sesuatu perkara yang begitu besar dan begitu agung. Kenapa? Karena pertanyaannya adalah bagaimana cara agar aku bisa masuk ke dalam surga dan dijauhkan dari siksa nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Pertama Rasul bilang, dengan apa yang tertera dalam rukun Islam. Beliau bilang, ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Yang pertama, beribadah kepada Allah dan jangan pernah menyekutukan Allah. Yang kedua, wa tuqimus shalah, mendirikan salat, wa tu'tiz zakah, menunaikan zakat, wa tasumu Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan, wa tahujjul baiti, dan melaksanakan ibadah haji. Ini yang pertama, bukan titik pembahasan kita. Kemudian titik konsentrasi kita ada pada dalam kalimat Nabi yang selanjutnya. Pada kalimat Nabi yang selanjutnya, saking Nabi Muhammad ini cinta luar biasa kepada Sayyidina Mu'adz ibn Jabal, beliau meneruskan. Pertanyaannya memang hanya satu, bagaimana cara agar aku bisa masuk ke dalam surga? Nabi memberikan tadi yang telah saya sebutkan. Dan kemudian dalam statement Nabi sebelumnya, setelahnya, Nabi mengatakan, ala adulluka ala tariqil khairi au ala abwabil khairi. Wahai Mu'adz, apakah kamu ingin aku ajarkan dan aku berikan petunjuk apa saja jalan-jalan yang akan menghantarkan kamu ke dalam kebaikan? Bapak hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks hadisnya adalah abwabul khairi. Nabi akan mengajarkan kepada Sayyidina Mu'adz abwabul khairi. Tapi dalam tafsir hadisnya yang tertera di dalam kitab Al-Jawahir Al-Lu'lu'iyahnya dalam karangan Imam Al-Jardani, beliau mengatakan makna dari ala adulluka ala abwabil khairi, maknanya adalah turuqihi wa asbabihil musilati ilaihi fid dunya. Nabi akan mengajarkan bagaimana cara jalan yang akan bisa ditempuh oleh hamba Allah Subhanahu wa taala dalam menggapai ridha dan kebaikan serta pintu-pintu rahmat yang Allah berikan kepada hambanya di muka bumi ini. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terkait cara yang akan Nabi ajarkan kepada Sayyidina Mu'adz ibn Jabal, 3 hal yang akan disebutkan oleh Nabi dalam hadis ini
yang itu menjadi dasar pintu-pintu kebaikan yang kita bahas pada malam hari ini. Yang pertama, pintu kebaikan yang bisa kita tempuh, khususnya kita menempuhnya di bulan Ramadan, Nabi menyatakan adalah as-sawmu junnatun. Beliau menyatakan as-sawmu junnah, yang artinya adalah berpuasa. Itu adalah tameng bagi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Puasa yang Nabi sebutkan dalam hadis ini itu tidak terpaku pada puasa Ramadan saja, melainkan puasa-puasa yang sunnah juga termasuk hal-hal yang akan menghalangi kita dari berbuat perbuatan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. As-sawmu, puasa itu adalah junnatun, tameng bagi hamba Allah, dan ditafsirkan dalam kitab Jawahirnya adalah wiqayatun li sahibihi ala istila'i syahwati wal ghaflati alaihi fid dunya. Tafsir hadisnya adalah makna puasa itu adalah tameng bagi hamba Allah, tameng dari melindungi diri dari syahwat, nafsu, dan kelalaian dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam pintu kebaikan yang Nabi sebutkan dalam hadis ini, yang pertama ialah kita melaksanakan puasa wajib yang kita sebut dengan puasa Ramadan, dan kemudian kalau bisa kita tambahkan dengan puasa-puasa sunnah yang dikerjakan oleh Nabi, dan itu termasuk salah satu pintu kebaikan yang akan menghalangi kita dari perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama. Kemudian yang kedua, terusan di dalam hadis tersebut Nabi menyatakan jalan atau pintu kebaikan yang bisa ditempuh oleh hamba Allah. Yang kedua ialah as-sadaqatu tutfi'u al-khati'ata. Bersedekah itu akan memadamkan atau menghapuskan kesalahan-kesalahan yang pernah kita buat. Dan Nabi memberikan perumpamaan dan permisalan, kama tutfi'u al-ma'u an-nara, sebagaimana air itu mampu memadamkan api yang berkobar-kobar. Bapak, Ibu, hadirin, hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam pintu kebaikan yang kedua yang Nabi sebutkan ini adalah terkhusus kepada sedekah. Sedekah apapun itu yang bisa kita lakukan dan bisa kita kerjakan, dan sedekah itu adalah sesuatu yang memang Allah sebutkan di dalam Quran surah Al-Munafiqun ayat 10, yang mana Allah menggambarkan bersedekahlah, jangan sampai nanti malah kita telat dalam bersedekah, sampai-sampai kita berandai-andai kepada Allah. Apa kata Allah dalam Quran surah Al-Munafiqun ayat 10? La as-saddaqa wa akum minas solihin. Orang-orang yang telat dan mereka tidak mendapatkan kesempatan dalam bersedekah ketika mereka memiliki kesempatan, mereka ini minta kepada Allah, la in akhartani ila ajalin qarib, kalau engkau mengundur takdirku ya Allah, kalau engkau mengundur kapan waktu aku wafat, aku akan menjadi orang yang maksimal dalam bersedekah. Wa akum minasyakirin, dan aku akan menjadi orang yang bersyukur atas nikmat-nikmatmu. Dalam ayat ini Allah menegaskan, ayo bersedekah dimanapun, kapanpun, kepada siapapun, dengan cara dan bentuk apapun. Jangan sampai termasuk kepada apa yang Allah contohkan dalam Quran surah Al-Munafiqun ayat 10, orang yang sudah tiba ajalnya, mereka tidak bisa melakukan apapun kecuali mereka hanya menyesal, minta diundur sama Allah dan tidak bisa. Dan dalam riwayat hadis Imam At-Tirmidzi disebutkan salah satu manfaat bersedekah, apalagi sedekahnya sirriyah. Nabi menyatakan dalam hadis, inna sadaqatas sirri tutfi'a ghadabar rabbi atau tutfi'ul khati'ata wa tuthiru maitatassu. Nabi menyatakan dalam hadis, sedekah, berbagi kepada orang yang membutuhkan, itu akan menghantarkan atau akan menghapuskan segala kesalahan-kesalahan kita, dan akan menimbulkan atau menghasilkan kalau nanti kita mati, kita dihindarkan dari wafat dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Yang kedua, mari kita sedikit kemampuan kita miliki, maka kita berbagi kepada siapa yang membutuhkan dengan cara apapun. Itu termasuk salah satu pintu kebaikan yang Nabi sebutkan dalam hadis ini. Kemudian yang ketiga dan yang terakhir
Nabi sebutkan salah satu pintu kebaikan yang akan dibuka oleh Allah untuk hamba Allah. Nabi katakan dalam hadis yang ini, salatul rajuli fi jawfil laili. Seseorang melaksanakan salat di waktu tengah malam. Kemudian Nabi meneruskan dengan ayat Quran surah As-Sajdah ayat 16 dan ayat 17. Allah katakan, alladzi tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Orang-orang yang memang mereka itu meninggalkan tempat peristirahatan mereka hanya untuk melaksanakan sholat malam dan menghidupkan malam-malam, khususnya malam ketika datang bulan Ramadan dan khususnya malam-malam 10 terakhir di bulan Ramadan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pintu kebaikan yang terakhir ini adalah kita pada malam hari ini telah berada di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Dan dianjurkan sama Nabi Muhammad dalam riwayat hadis Sayyidah Aisyah bahwa ketika datang 10 malam terakhir, Nabi itu syadda mi'zarahu. Nabi mengencangkan ikat pinggang beliau, wa ahya lailahu, menghidupkan malamnya, wa aiqazal ahlahu, kemudian beliau membangunkan anak-anak beliau untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita malam ini berada di malam ganjil, malam ke-25. Kalau kita punya kesempatan, kita kejar segala apa yang Allah tuangkan di malam-malam hari ini, karena sebagai penutup dari saya, dari apa yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis Arba'in An-Nawawi ke-29. Sebagai puncak, saya katakan salah satu hadis yang tertera di dalam kitab Sunan At-Tirmidzi, riwayat Imam At-Tirmidzi, Nabi menyatakan dalam hadis tersebut, inna lillahi ghurafan fil jannah. Sesungguhnya di surga itu Allah telah membuatkan kamar-kamar dan ruang-ruangan yang penuh dengan kenikmatan yang luar biasa. Ini ruangan dan kamar-kamar ini Allah siapkan untuk siapa? Orang-orang ini mudah-mudahan itu adalah kita semuanya. Siapa mereka? A'addahallahu, Allah siapkan tempat ini bagi mereka-mereka. Liman alanal kalam, bagi mereka yang menjaga lisannya dari menyakiti orang lain. Pertama. Yang kemudian yang kedua, wa ata'amat ta'am, dari kepada orang-orang yang berbagi apa yang mereka punya kepada orang yang membutuhkan. Kemudian bagi orang-orang yang wataba'as siyam, orang yang maksimal dalam puasa Ramadan dan menambahkan dengan puasa sunnah. Dan yang terakhir, wasalla bil laili wan nasu niyam, orang-orang yang sholat malam ketika orang lain sedang tertidur, maka itu akan dipersiapkan oleh Allah sebuah ruangan yang indah dan dipenuhi dengan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, hadirin jamaah, ibu bapak semuanya, kita di penghujung Ramadan ini benar-benar bisa insya Allah dalam memaksimalkan diri dengan mengisi waktu di dalamnya dengan apapun yang akan menjadikan kita pantas menyandang gelar nanti dengan kalimat al-aidun wal faizun minal aidin wal faizin, orang yang sukses meraih segala apa yang Allah tuangkan di bulan Ramadan, dan mudah-mudahan itu adalah kita. Amin amin ya rabbal alamin. Barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan dalam waktu yang singkat. Kita membahas sedikit di dalam hadis yang ke-29 di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sederhana, bisa dimengerti dan bisa diambil manfaatnya. Mohon maaf, mohon ridha kalau ada kalimat yang kurang sopan atau kurang pantas. Cukup sekian. Hadza minni wal afwu minkum wallaha nasta'in wa huwa khairul mu'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.